Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan bahagia ya. Kita di bab 581 sampai 585. Selamat bersantai. Bab 581. Ukuran kapal ini adalah 2 kali lipat dari Blue Lightning Sea Skyship, dan kapal itu memiliki hampir 100 bajak laut. Di atas itu ada 3 sovereigns. Salah satunya adalah laki-laki berkulit perak, bajak laut yang berbicara sebelumnya. Di sebelahnya ada seorang wanita dengan cadar hitam di wajahnya. Sepasang matanya tenang seperti air. Namun, tak satu pun dari mereka adalah pemimpin sejati dari bajak laut segitiga logam. Di bagian atas kapal duduk seorang lelaki besar berwajah ungu mengenakan pakaian kulit binatang yang memberi perasaan logam. Segitiga logam berkarat menggantung di lehernya. Kelilingi mereka, laki-laki berwajah ungu itu tertawa. Kapten bajak laut segitiga logam, paus ini dibunuh oleh saya. Karena kamu di sini, kamu dapat memiliki segalanya kecuali esensi darah jantung. Petik 2. Sang tetua mengenakan baju itu berkata, jika itu adalah satu-satu, dia tidak akan menyerah, tetapi situasi saat ini terlihat sangat buruk baginya. Lawannya adalah 3 penguasa, dan 2 pemuda di sampingnya hanyalah koper. Hahaha. Penatua ketiga dari Pavilion Gun Cloud, kamu sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan wilayah Pavilion Gun Cloud. Laut di sekitar sini adalah wilayahku. Petik 2. Kapten Metal Triangle Pirates tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu inginkan? Ekspresi Penatua menjadi suram. Pavilion Gun Cloud adalah salah satu kekuatan yang lebih kuat di sekitarnya, telah mencapai 1,5 bintang. Meskipun Kapten Pirates segitiga logam mengenal tetua, dia tampaknya tidak peduli. Laut tanpa batas adalah wilayah bajak laut dan binatang buas. Selama mereka bukan dari sekte bintang 2, Kapten bajak laut segitiga logam tidak takut pada mereka. Hehe, apa yang aku inginkan? Ini adalah wilayah bajak laut segitiga logam. Semuanya milikku. Petik 2. Mokeri muncul di wajah Kapten segitiga bajak laut logam. Orang tua, jika Anda tahu apa yang harus dilakukan maka Anda harus pergi dan kami akan mempertimbangkan untuk tidak membunuh Anda. Laki-laki dalam perak tertawa. Konyol, ekspresi yang memakai baju tua menjadi sangat jelek, dan dia mulai gemetar karena marah. Di darat, jika dia ingin hujan, maka ada hujan. Jika dia menginginkan angin, maka ada angin. Semua penguasa realm real estate inti normal menghormati dia. Para bajak laut mulai mengelilingi mereka, dan beberapa bahkan mulai membedah ikan paus. Kapten bajak laut segitiga logam memandang dingin ke arah tetua, dan mata sesepuh melintas. Tatapannya tiba-tiba mendarat di Zhao Feng dan Blue Lightning Sea Skyship, dan matanya menyala, ada sovereign lain di dalam kapal. Ketika berbicara dengan Zhao Feng sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikan real core-core yang sangat kecil, tetapi dia menyadarinya sekarang. Selain itu, jiwa Zhao Feng juga sangat kuat, dan si Penatua merasakan itu. Fakta bahwa itu kapal mereka tidak pecah di dalam tubuh paus laut tanpa batas berarti itu tidak normal juga. Teman kecil dan sesama sovereign, Anda dapat melihat situasi saat ini. Bajak laut segitiga logam tidak menempatkan siapapun di mata mereka, dan mereka haus darah. Bahkan jika kita memberikan paus laut tanpa batas kepada mereka, mereka tidak akan membiarkan Anda hidup. Petik 2. Penatua berkata melalui spiritual sense. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk melawan kembali dengan logam segitiga pirates adalah untuk mendapatkan Zhao Feng dan perusahaan di sisinya. Bocah, jika kamu mencoba bekerja dengan lelaki tua ini, maka jangan salahkan aku karena telah merobekmu menjadi beberapa bagian dan memberi kamu makan untuk ikan. Kapten bajak laut segitiga logam terancam. Mata para pemimpin bajak laut itu penuh dengan keserakahan saat mereka melihat Blue Lightning Sea Skyship. Mereka bisa tahu bahwa itu adalah kapal berkualitas tinggi. Meskipun mereka tidak akan menyerang ke meja karena mereka masih waspada dengan kekuatannya, mereka tidak akan memberikan kesempatan untuk menjarah musuh yang lebih lemah. Sun Bae, kau menyelamatkan kami dari ikan paus. Kami jelas-jelas gila tidak menolak bekerja sama. Petik 2. Zhao Feng tidak peduli dengan mata mengancam dari logam segitiga pirates. Baik, jantung sesepuh mulai berdetak lebih cepat. Dengan bantuan Zhao Feng dan perusahaan, kekuatan antara kedua belah pihak menjadi lebih merata, tetapi hasilnya masih akan diputuskan terutama oleh 2 Great Origin Core Realms. Aku akan memberikan 2 junior ini kepadamu. Penatua melambaikan tangannya dan mendorong sepasang pemuda ke kapal, lalu dia menyerang Kapten Metal Triangle Pirates dengan aura yang kuat. Pak Tua, Anda berani melawan saya.
Kapten bajak laut segitiga logam menjilat bibirnya dan menyerbu ke arah si tua dengan ekspresi mengerikan. Bam, boom. Kedua Great Origin Core Realms bentrok, menciptakan gelombang yang menyebar di lebih dari selusin mil. Semua orang hanya melihat dua titik hitam kecil di langit. Bunuh yang lain. Kapten segitiga logam bajak laut tertawa dan mencoba untuk menekan ke jantung tua mengenakan baju itu. Dia yakin pada bawahannya, tetua yang memakai baju habis-habisan, dan momentum Great Origin Core Realm menyebabkan lingkungan berubah. Namun, lawannya juga merupakan Real Core Realm Agung yang berpengalaman dalam pertempuran. Bahkan setelah beberapa waktu, orang tua yang memakai baju itu tidak memiliki keuntungan apapun. Dia tidak bisa tidak khawatir dan merasa tidak nyaman untuk Zhao Feng dan teman. Namun, kapten muda itu ternyata tenang dan tidak panik, sementara para pelaut bertindak seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat ketika mereka membuka larik pelindung Blue Lightning Sea Skyship. Zizhui, lindungi kapal, Zhao Feng memerintahkan. Pertahanan Blue Sea Skyship seharusnya bisa bertahan selama 1 jam selama tidak ada Origin Core Realm yang menyerangnya. Adapun pertempuran yang sebenarnya, yang mendarat di pemimpin divisi skeletal dan dirinya sendiri. Sua, Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal berdiri di kepala kapal. Pemuda itu adalah kaptenmu. Wanita cantik itu berkata sambil melihat Zhao Feng yang tenang. Zhao Feng masih sangat muda tetapi memiliki kultivasi pada setengah langkah Origin Core Realm. Tidak ada orang yang spektakuler di pulau asal mereka. Selanjutnya, bahkan Sovereign sepertinya mendengarkannya. Tuan, ada dua penguasa. Mana yang akan kamu pilih? Petik 2. Api di divisi skeletal. Mata pemimpin melompat-lompat saat itu tertawa. Suara mendesing. Pada saat ini, laki-laki berbaju perak dan perempuan berkerudung hitam memimpin sekelompok perompak dan menepi. Mereka juga mengirim bagian dari kekuatan mereka untuk mencoba membedah paus dan memasuki tubuhnya. Aku akan meninggalkan keduanya untukmu. Zhao Feng berkata tanpa emosi. Apa? Pemimpin divisi skeletal hampir jatuh. Dari dua Sovereigns, yang satu telah mencapai tahap kecil Small Origin Core Realm, dan yang lainnya berada di tahap akhir Small Origin Core Realm. Tanpa Ghost Curse Array, akan sulit untuk bertarung melawan keduanya. Dan jangan gunakan arai hantu Curse terkutuk. Zhao Feng menambahkan, yang membuat pemimpin divisi skeletal semakin pahit. Sejak menjadi budak Zhao Feng, sepertinya tidak pernah memiliki waktu yang mudah. Itu hampir hancur beberapa kali. Zhao Feng meninggalkan bayangan ungu samar di belakang saat ia terbang ke arah bajak laut yang menuju paus. Itu hanya setengah langkah asal realem. Kedua pemimpin bajak laut itu tidak menempatkan Zhao Feng di mata mereka karena ada lebih dari 10 orang yang juga telah mencapai setengah langkah Origin Core Realm di antara para bajak laut. Di mata mereka, pemimpin divisi skeletal adalah ancaman terbesar. Situasinya akan sangat terpengaruh selama mereka membunuhnya. Membunuh. Kedua pemimpin bajak laut melompat menuju pemimpin divisi skeletal. Suara mendesing. Pemimpin divisi skeletal menggabungkan 9 tulang yin mematikan ke dalam tubuhnya dan menggunakan teknik rahasia. Weng, tubuhnya menjadi 2 atau 3 meter lebih tinggi dan mulai merokok, menjadi semacam raksasa tulang menyala. Bam, tulang raksasa yang menyala itu mengayunkan telapak tangannya dan mengirim laki-laki itu terbang. Kekuatan yang luar biasa, sepertinya ada aura Earth Grade yang kuat sebagai senjata kelas bumi yang kuat. Petik 2. Laki-laki itu hampir mengeluarkan seteguk darah sebagai udara kematian dan yin memasuki tubuhnya. Ekspresi wanita berkerudung hitam sedikit berubah. Dia tidak berpikir bahwa itu kerangka ini akan sangat kuat. Pergi. Dia menunjuk dengan jarinya dan nyala api putih pucat memancarkan udara jahat dan kematian yang dibebankan ke arah pemimpin divisi skeletal. Di atas itu, suara mendesing. Dia memanggil kerangka yang mengeluarkan api hitam, yang juga dibebankan ke arah pemimpin divisi skeletal. Jenazah hantu di Origin Core Realm. Pembagian skeletal pemimpin tidak bisa tidak berseru, dan ekspresinya berubah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat jenazah hantu Sovereign. Sudah jelas bahwa itu perempuan berkerudung hitam dikultivasikan dalam teknik yang mirip dengan pemimpin divisi skeletal. Ding, ding, boom. Pada saat ini, dua pemimpin bajak laut dan mayat hantu Sovereign menyerang pemimpin divisi skeletal. Kenapa aku setiap kali? Divisi skeletal pemimpin hampir meledak karena marah, tapi untungnya, setelah bergabung dengan 9 tulang yin yang mematikan, pertahanan dan kekuatan tulang raksasa yang menyala meningkat secara dramatis. Ding, ding, ding,
Serangan dari mayat hantu Sovereign menciptakan percikan api ketika serangannya mendarat di raksasa tulang yang menyala. Itu tidak akan menyebabkan banyak ancaman untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, pemimpin divisi skeletal mengutuk tuannya yang melarikan diri dari pertarungan ini. Hehe, semakin kuat kamu, semakin bertanggung jawab kamu seharusnya. Zhao Feng sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tidak hanya pemimpin divisi skeletal menjadi lebih kuat, wanita berjilbab hitam memanggil hantu mayat Sovereign. Kekuatan tempur kerangka itu begitu kuat. Sepasang pemuda di dalam kapal memiliki mulut yang terbuka lebar. Meskipun divisi skeletal pemimpin tampaknya tidak memiliki tangan atas, itu berjuang melawan 3 penguasa sekaligus. Sungguh bajingan, Kapten menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Petik 2. Alis wanita cantik berkerut saat dia melihat Zhao Feng lari dari pertarungan dengan kecepatan kilat cepat. Laki-laki tampan di sebelahnya menunjukkan ekspresi jijik. Suara mendesing. Zhao Feng tidak peduli tentang situasi di sekitar Blue Lightning Sea Skyship saat dia terbang jauh dari pertempuran antara penguasa. Tatapannya mendarat di bajak laut di sebelah ikan paus. Saat ini, sudah ada beberapa bajak laut membeda ikan paus dan bersiap untuk mengirim orang ke dalam tubuh. Ini akan sangat buruk jika bajak laut ini menyadari bahwa itu hati paus sudah pergi. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Bagian yang paling berharga dari paus adalah esensi darah jantung. Kapten bajak laut segitiga logam dan penatua ketiga dari paviliun Gun Cloud berdua bertekad untuk mengambilnya. Zhao Feng tidak ingin rahasianya ditemukan, berpotensi menjadi musuh dengan 2 tuan besar negara inti realem yang berdaulat pada saat yang sama. Bocah, menurutmu kemana akan pergi? 2 atau 3 bajak laut di dekatnya, yang dipimpin oleh setengah inti realem inti, memblokir Zhao Feng. Kapten memerintahkan kami untuk membunuh semua orang. Para perompak memiliki ekspresi yang mengerikan. Zhao Feng tidak peduli dengan mereka, dia hanya dengan lembut mengarahkan jarinya. Balok angin dan petir menembus udara, masing-masing setipis bulu. Para perompak tiba-tiba berhenti bergerak saat dada mereka dibakar oleh lightning angin ungu samar. The Lightning berwarna ungu mengandung maksud destruction, menghancurkan semua kehidupan. Kekuatan hidup dari core realem setengah langkah juga hancur. Zhao Feng hanya menggunakan waktu untuk menjentikkan jarinya untuk membunuh 3 bajak laut. Itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang terakhir kali. Sekarang pemahamannya tentang petir berwarna ungu telah mencapai 20-30%, ia bisa membentuk Yuan setengah langkahnya dengan angin ungu murni dan kilat. Celepuk, celepuk. Sosok Zhao Feng segera mendarat di atas paus laut tanpa batas, yang menyebabkan bajak laut di dekatnya berteriak. Bocah ini cukup rumit. Beberapa bajak laut lainnya menjadi waspada saat mereka melihat Zhao Feng. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3,5 langkah asal inti realms dan lebih dari selusin orang lain dibebankan terhadap Zhao Feng. Menghadapi jumlah orang ini, Zhao Feng hanya tertawa. Setelah gambar ditinggalkan, para bajak laut bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Zhao Feng. Celepuk, celepuk, celepuk. Para perompak kemudian jatuh, mati. Mayat bajak laut mati ini utuh, tetapi ada bekas luka bakar di mana hati mereka berada. Kecepatan serangan dari Purple Destruction sangat cepat, dan bajak laut ini tidak bisa menghindar atau memblokirnya. Setiap kali Zhao Feng menunjuk, gumpalan tipis Purple Destruction Wind Lightning akan menembak keluar, dan gumpalan ini mengandung aura Destruction, yang sangat menakutkan. Hehe, Zhao Feng tertawa ringan saat dia membunuh perompak terdekat satu persatu. Pada levelnya saat ini, siapapun di bawah Origin Core Realm adalah seekor semut yang bisa dibunuh dengan jentikan jari-jarinya. Kekuatan bocah ini sangat menakutkan. Para perompak di dekatnya semuanya telah dibantai, dan bahkan jika bajak laut lainnya tidak mendekati Zhao Feng, dia masih akan membunuh mereka. Hanya dalam waktu singkat, Zhao Feng telah membunuh 20 orang. Sepertinya kita menyalahkannya dengan salah. Wanita cantik itu tercengang, dan dia merasa bersalah saat melihat Zhao Feng membunuh puncak True Dewa Ranks dan setengah langkah Origin Core Realms satu demi satu. Kekuatan perang apa yang kuat? Tidak ada jenius yang menakutkan di salah satu pulau terdekat kecuali mereka berasal dari Sekte Bintang 2. Petik 2. Jantung pemuda tampan itu bergetar. Zhao Feng bisa membunuh mereka dengan jentikan jari mereka. Zhao Feng juga akhirnya menarik perhatian dari 2 bajak laut Sovereign. Sepertinya kita meremehkan dia. Laki-laki dan perempuan saling memandang dengan kejutan. Keduanya jelas tidak membayangkan bahwa itu kultivator muda seperti itu akan begitu kuat. Jika mereka tidak menghentikannya, Zhao Feng bisa dengan mudah membunuh semua bajak laut lainnya. Pergi.
Wanita yang mengenakan cadar hitam mengirim mayat hantu Origin Core Realm untuk mendukung bajak laut lainnya. Zhao Feng tiba-tiba merasakan aura dingin dan suram sementara saat dia membunuh para perompak di kapal. Melihat ke atas, Zhao Feng melihat mayat hantu menyala-nyala mengisi ke arahnya. Di masa lalu, Zhao Feng mungkin telah mencoba menggunakan mata spiritual dewanya untuk mengendalikannya, tetapi sekarang, dia tidak berani. Purple Destruction Wind Lightning Whip. Zhao Feng tidak mundur, dia mengembunkan rantai angin ungu samar dan kilat yang melepaskan aura destruction. Suara mendesing, whoosh, cambuk itu menabrak kerangka dan membuat tulangnya berasap. Kekuatan lightning sudah membalas undead, dan petir Zhao Feng mengandung maksud destruction juga. Saat keduanya bentrok, Zhao Feng langsung unggul. Serangan pertama dari Blue Destruction Wind Lightning Whip mendarat di kerangka Sovereign dan menciptakan ledakan, memaksanya mundur. Hanya dalam beberapa nafas pendek, Zhao Feng sepenuhnya menekan kerangka dan membuatnya melolong, seolah-olah seseorang bisa mendengar tangisan jiwanya yang mati. Tuan, itu adalah kerangka tingkat Sovereign yang telah bergabung dengan Mystic Dark Crystal Bone yang langka, barang yang sangat berharga untuk memperkuat tulang. Pemimpin divisi skeletal merasa jantungnya sakit. Mystic Dark Crystal Bone, Zhao Feng langsung mengerti bahwa itu barang ini sangat berguna untuk pemimpin divisi skeletal. Zhao Feng menghamburkan cambuk itu dan menggabungkan kekuatan Blue Light Destruction Lightning ke tubuhnya. Es Imperial Seal, Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis darahnya dan menciptakan segel biru es yang transparan, yang memancarkan aura yang sangat dingin yang menyelimuti kerangka itu. Frost seketika muncul di tubuh kerangka itu, yang sekarang sudah benar-benar beku. Namun, bagaimanapun, itu adalah Sovereign, jadi nyala apinya melawan dinginnya Ice Imperial Spear. Tombak Imperial Es. Mata Zhao Feng menjadi suram saat ia mengedarkan lebih banyak kekuatan dari Imperial Spear, menyebabkan kekuatan tombak Imperial Ice meningkat secara dramatis. Kerangka itu langsung tertutup es. Tuan, kerja bagus. Pemimpin divisi skeletal sangat gembira ketika melihat itu. My Dark Jade Skeleton King, berhenti. Ekspresi wanita berkerudung hitam berubah secara dramatis saat dia meraung marah. Zhao Feng tetap bergeming ketika dia mengirim riak air ke dalam es. Dari air ke es, riak air berubah menjadi pisau dingin yang memotong Dark Jade Skeleton menjadi beberapa bagian karena wanita berjilbab hitam itu mencoba untuk membuat kerangkanya. Jika mulai berjuang, akan sulit untuk memasukkannya ke dalam item penyimpanan interspatial. Retak, retak, retak. Bagian individu dari kerangka Dark Jade dimasukkan ke dalam ring interspatial kuno Zhao Feng karena itu akan dibutuhkan oleh pemimpin divisi skeletal nanti. Brat, kamu baru saja menghancurkan 100 tahun kerja keras. Saya akan memastikan bahwa itu Anda tidak akan dapat memilih kematian bahkan jika Anda ingin. Petik 2. Wanita berkerudung hitam mulai menjadi gila. Itu sangat merepotkan untuk menaikkan jenazah hantu tingkat negara. Para bajak laut terdekat juga bingung, dan hati kedua pemuda di Blue Lightning Sea Sky Ship bergetar. Tidak ada banyak jenius di tingkat ini bahkan di bintang 2 Decades dari Kepulauan Seribu mengalir. Petik 2. Kekaguman muncul di wajah gadis cantik itu saat dia melihat pemuda dingin di atas ikan paus. ZZZ, raksasa tulang menyala yang merupakan divisi skeletal. Pemimpin menggunakan kesempatan ini untuk menyerang, dan itu mengirim wanita berkerudung hitam terbang dengan serangan penuh kematian dan yin. Wah, wanita yang mengenakan cadar hitam itu mengeluarkan seteguk darah. Setelah kehilangan jenazah hantu, kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah menurun 20–30%. Pada titik waktu ini, pemimpin divisi skeletal mulai menekan 2 Sovereigns dengan 9 tulang yin mematikan. Celepuk, celepuk, celepuk. Sosok Zhao Feng melintas di tubuh paus, dan segera, setiap bajak laut dalam 10 atau 20 mil terbunuh. Para perompak yang tersisa semuanya ketakutan dan melarikan diri sejauh lebih dari 100 mil darinya. Kenapa dia? Mengapa seperti ini? Ekspresi Kapten Bajak Laut Segitiga Logam akhirnya berubah. Sebuah kelompok yang bahkan tidak dia letakkan di matanya memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Pemimpin divisi skeletal bisa melawan 2 penguasa sekaligus, dan Zhao Feng telah dengan mudah membunuh para anggota kru bersama dengan kerangka giok hitam. Sudah waktunya ini berakhir. Zhao Feng melihat bahwa itu tidak ada lagi bajak laut di dekatnya. Weng, sepasang sayap ungu samar yang terbuat dari angin dan petir mengembun di punggung Zhao Feng, menyebabkan angin di dekatnya meledak. Wings of Wind and Lightning. Hanya dalam sekejap mata, Zhao Feng kembali ke Blue Sky Seaning Sea Ship. Embusan angin yang kuat bertiup di dekat Blue Sea Sky Ship.
Ada maksud dari Sovereign dalam angin. Suara mendesing. Sepasang sayap beberapa meter panjang yang dikelilingi oleh aura destruction muncul di atas semua orang. Baik kedua pemimpin bajak laut maupun orang-orang dalam Blue Sky si petir kapal bisa bereaksi pada waktunya. Pisau kehancuran ungu. Sebuah pisau ungu tipis yang tipis berkondensasi di tangan Zhao Feng, dan berkilau dengan destruction. Suara mendesing. Pedang itu menebas tengkuk leher wanita berkerudung hitam itu. Arg! Wanita itu hanya bisa berteriak kaget. Dia sudah terluka parah oleh pemimpin divisi skeletal belum lama ini dan masih belum tenang. Namun, kedua Zhao Feng tiba, serangan itu sudah selesai. Bila pedang melewati api putih yang mengelilingi tubuh wanita itu, dan warna mata pisau itu menjadi sangat pucat. Namun, aura kehancuran di dalam pedang itu masih cukup untuk menghancurkan daya hidup wanita berjilbab hitam itu. Celepuk, mayat wanita itu jatuh dari langit dan masuk ke lautan. Ini, pertempuran laki-laki di sampingnya mengambil napas dingin. Kombinasi dari Wings of Wind dan Lightning dan Blade of Purple Destruction memungkinkan Zhao Feng untuk mengubah arus dengan kecepatan kilat cepat. Kematian wanita dalam cadar hitam membuat ekspresi pria berubah secara dramatis. Air pasang telah berubah terlalu cepat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu Zhao Feng akan kembali begitu cepat dan menggunakan Blade of Purple Destruction begitu dia muncul. Bahkan pemimpin divisi skeletal memiliki ekspresi tak percaya. Orang yang dibunuh Zhao Feng adalah alam inti asal akhir tahap akhir. Sebenarnya, Blade of Purple Destruction hanya bisa mengancam mereka pada tahap awal Small Origin Core Realm, dan sementara itu juga menjadi ancaman bagi mereka pada tahap kecil Small Core Realm seperti Skeletal Division Leader dan The Fierce mencari manusia. Ancaman akan menurun secara dramatis jika mereka siap untuk itu. Namun, bahaya yang ditimbulkan untuk realm domain inti tahap akhir sangat terbatas. Alasan utama Zhao Feng berhasil adalah karena kombinasi dari Wings of Wind dan Lightning dan Blade of Purple Destruction. Pertama, selama proses perjalanan, Blade of Purple Destruction sudah dikondensasikan. Meskipun ia hanya memahami 20-30% dari Purple Destruction Wind Lightning, itu telah bergabung dengan aura dari Ancient Dream Realm, jadi kekuatan murni Destruction telah melampaui bahkan Wind Lightning Emperor ketika dia berada di kultivasi yang sama dengan Zhao Feng. Kedua, Wings of Wind dan Lightning memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan teknik Wind Lightning. Selain itu, kecepatan serangan Zhao Feng sangat cepat dengan dukungan dari Wings of Wind dan Lightning. Setengah lainnya dari alasan kematian wanita itu adalah ketidaktahuan, dan fakta bahwa itu dia sudah terluka parah sebelumnya oleh pemimpin divisi skelet setelah Dark Jade Skeleton miliknya dikalahkan oleh Zhao Feng. Di udara, bentrokan kedua dewa Sovereign menyebabkan ledakan yang mengguncang jiwa. Situasi di bawah ini membuat ekspresi Kapten Bajak Laut Segitiga Logam berubah. Salah satu alasan utama dia berani mengancam sang tetua di baju itu adalah karena dia memiliki bawahan yang kuat, dan sekarang keuntungan ini dihancurkan oleh Zhao Feng. Hahaha, sepertinya aku benar dalam memilih bocah itu. Petik 2. Penatua ketiga dari Pavilion Guncloud memiliki wajah merah dan tertawa saat dia menjadi lebih agresif dalam serangannya. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa itu dia telah berjudi dengan benar. Sebelum mereka bekerja sama, yang lebih tua hanya merasakan bahwa itu Zhao Feng tidak sederhana. Dia tidak berpikir bahwa itu Zhao Feng akan memberinya kejutan besar. Dengan kematian wanita berjilbab hitam itu, hasilnya sudah jelas. Purple Destruction Wind Lightning Whip. Zhao Feng mengedarkan setengah langkahnya Truyuan dan mengembunkan secercah cahaya ungu dan kilat samar, yang memancarkan aura kehancuran saat itu melintas di udara. The Purple Destruction Angin Lightning Whip menyerang Sovereign laki-laki dari belakang, membentuk serangan menjepit dengan pemimpin divisi skeletal. ZZZ, pemimpin divisi skeletal tertawa dan meningkatkan pelanggarannya, memaksa laki-laki yang tampak jahat untuk batuk keluar darah. Pria yang tampak jahat itu mulai panik. Dia bahkan bukan pertandingan leader divisi tulang di satu-satu, apalagi sekarang. Bantuan Zhao Feng segera memaksa laki-laki itu ke dalam keputusasaan. Suara mendesing. The Purple Destruction Wind Lightning Whip menyegel semua rute pelarian pria. Dia jatuh ke cambuk Wind Lightning, kemudian dipotong dua oleh raksasa tulang menyala yang merupakan pemimpin divisi skeletal. Hahaha, kerja bagus. Penatua di udara tertawa murung, sedangkan ekspresi Kapten Bajak Laut Segitiga Logam dipenuhi dengan niat membunuh dingin saat dia melihat Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal. Karena keduanya, bukan saja ia tidak mendapatkan bagian dari paus, ia juga mengalami kerugian besar.
Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal kemudian dibebankan ke arah topi Tain dari bajak laut segitiga logam di udara setelah membunuh dua penguasa. Kamu mengejar kematian. Kapten bajak laut segitiga logam mencibir dingin saat dia melepaskan aura kerajaan inti aslinya. Aura dari Real Core State yang agung akan membatasi dan membatasi kekuatan Sovereigns yang normal. Ice Imperial Spear. Zhao Feng memanggil versi sebenarnya dari tombak Imperial S miliknya. Tombak biru kuno-kuno yang berkilauan indah dalam cahaya muncul. Sekarang garis keturunan Zhao Feng telah menjadi jauh lebih murni di atas setengah langkahnya yang baru Origin Core Realm kultivasi. Dia bisa dengan mudah memanggil versi sebenarnya dari tombak Imperial S. Selanjutnya, kekuatannya mulai bangkit setelah menyerap aura alam mimpi kuno. Bam! The Imperial Spear melepaskan kekuatan dingin terlarang yang membekukan semua benda fisik di dekatnya. Memukul. Gelombang kejut yang sengaja dibuat dari Kapten Pirates segitiga logam juga berubah menjadi es oleh tombak Imperial S, yang kemudian hancur berkeping-keping. Tanpa ragu, setelah menerobos, kekuatan Zhao Feng telah meningkat secara dramatis. Dia sekarang bisa menggunakan lebih banyak kekuatan Ice Imperial Spear. Pergi, Zhao Feng menunjuk, dan hantu tombak ditembakkan ke arah Kapten bajak laut segitiga logam, menyebabkan area itu membeku. Limitless Sky Extreme Demonic Stab. Pemimpin divisi skeletal juga menikam dengan senjata kelas bumi, yang sepertinya menembus ruang saat menyerang Kapten segitiga logam bajak laut dari sisi lain. Bahkan Great Origin Core Realm tidak dapat mengabaikan serangan gabungan dari dua senjata kelas bumi yang tidak biasa. Retak, boom, kekuatan dari dua senjata kelas bumi didorong kembali oleh bilah besi gelap di sekitar Kapten segitiga bajak laut logam. Dalam situasi normal, dia tidak akan menempatkan Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal di matanya, bahkan jika mereka menyerang bersama. Namun, ada salah satu dari penyerang Great Origin Core Realm juga menyerang. Kekuatan Phantom Ice Imperial Spear meledak memperlambat kecepatannya, dan 9 yin-yin tulang dari divisi skeletal leader melemahkan pertahanannya. Efek kecil ini tidak bisa diabaikan. Itu bisa cukup untuk menghancurkan keseimbangan dengan Real Core Realm yang lain. Senjata bumi kelas hampir di tingkat menengah dan senjata kelas bumi warisan. Kapten bajak laut segitiga logam merasa tak terkendali. Meskipun ia adalah alam inti asal yang besar, senjata kelas buminya bahkan tidak sebagus divisi pembagian skeletal. Pada saat yang sama, para lelaki yang mengenakan baju itu tertawa ketika dia menggunakan teknik rahasia yang menembus kelemahan Kapten Metal The Metal Triangle Pirate. Ledakan, bentrokan dua dewa sovereign menciptakan gelombang kejut, yang meniup Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal pergi. Mereka berada di Great Core Realm setelah semua. Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal jelas bisa merasakan perbedaan antara mereka dan Great Origin Core Realm. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Darah mulai menetes dari mulut Kapten Pirates segitiga logam. Dia melirik Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal dengan kebencian, namun serangan mereka hanya semakin kuat. Ledakan, bam, ketiga penguasa terus menyerang Kapten bajak laut segitiga logam. Mundur, Kapten Pirates segitiga logam mengertakkan giginya. Dia menatap Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal dengan mata mematikan. Bocah, sebaiknya jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kapten bajak laut segitiga logam menutup retret perompak lainnya. Setelah mengejar mereka sejauh beberapa ribu mil, Kapten bajak laut itu cukup terluka, tetapi tetua yang memakai baju tidak berani memaksanya terlalu jauh, jadi dia menyerah. Dia masih memikirkan nilai dari paus laut tanpa batas. Terima kasih, senyum orang tua itu sangat lebar, dan ketiganya segera kembali ke lokasi paus. Zhao Feng dan pemimpin divisi skeletal mendarat di Blue Lightning Sea Skyship. Kami menang. Wanita cantik itu berkata dengan gembira saat dia melihat Zhao Feng dengan kekaguman. Zhao Feng memainkan peran besar dalam membantu mengalahkan bajak laut segitiga logam. Teman kecil, terima kasih atas bantuanmu. Jika Anda menginginkan sesuatu, tanyakan saja. Petik 2. Tetua yang mengenakan baju itu tersenyum dan berkata. Dia mengagumi seorang jenius seperti Zhao Feng dan ingin tahu tentang latar belakang yang terakhir. Latar belakang orang semacam itu pasti tidak akan sederhana. Mengabaikan segalanya, mereka berdua memiliki senjata kelas bumi yang tidak biasa. Senior, jika Anda tidak membantu kami akan mati di perut ikan paus laut tak terbatas dalam beberapa hari. Zhao Feng berkata dengan penuh syukur. Tidak hanya dia tidak meminta apapun, dia bahkan memberikan semua paus kepada yang lebih tua. Kami tidak menginginkan bagian dari paus. Itu bisa menjadi pembayaran untuk senior menyelamatkan hidup kita. Petik 2.
Zhao Feng berbicara hidup. Petik 2. Zhao Feng berbicara dengan nada yang jujur. Tetua dan kedua pemuda itu merasa sedikit malu dan mencoba membujuknya. Setelah semua, Zhao Feng memainkan peran besar dan masih tidak menginginkan potongan paus. Latar belakang pemuda ini jelas tidak sederhana. Dia kemungkinan besar berasal dari Sekte Bintang 2, atau dia mungkin bahkan terkait dengan salah satu tanah suci spiritual. Petik 2. Penatua menghela napas saat dia menyaksikan Blue Sisi Skyship berlayar pergi. Aku mungkin tidak akan bisa melihat seorang jenius dalam hidupku lagi. Kekecewaan muncul di wajah perempuan dan dia menghela nafas di dalam hatinya. Di dalam klan mereka, ia adalah seorang anak ajaib, seorang jenius yang hanya dilihat sekali dalam 100 tahun. Namun, dari awal hingga akhir, pemuda itu bahkan tidak memandangnya dengan benar. Ayo mulai. Sang Penatua memimpin sepasang pemuda dan mulai membedah tubuh paus laut tanpa batas. Karena tubuh paus terlalu besar, ketiganya memutuskan untuk memulai dengan bagian yang paling berharga jika terjadi sesuatu. Beberapa saat kemudian, si Penatua memasuki bagian dalam ikan paus. Mengapa saya tidak bisa melihat hati ikan paus? Petik 2. Penatua itu bingung. Darah mengalir dari daerah yang tertutup es, dan daerah itu memiliki beberapa tanda potong. Ini seharusnya di mana jantung berada. Ekspresi sesepuh berubah. Jantungnya mulai berdetak cepat saat pikiran tidak nyaman muncul di pikirannya. Dia melambaikan tangannya dan mengedarkan yuan sejatinya untuk mencairkan es di dekatnya. Es menutupi ukuran sebuah istana kecil, dan jelas bahwa itu ada sesuatu yang telah digali oleh seseorang. Mungkinkah kebencian muncul di wajah tetua? Detik berikutnya, ledakan, darah disemprotkan kemana-mana, membanjiri si tua. Lagi pula, dia saat ini di mana hati akan berada, segera setelah es itu meleleh, semua darah yang diblokir tiba-tiba datang menyembur kemana-mana seperti banjir. Beberapa saat kemudian, suara mendesing, seorang tetua yang besar berlumuran darah melompat keluar dari tubuh paus. Mother of Asteris Kingbrat, suara dingin penuh amarah bergema di seberang lautan, dan aura dari kerajaan inti asal yang agung dilepaskan. Blue Sisi Skyship melakukan perjalanan melintasi samudera tanpa batas dengan kecepatan tercepatnya sekitar 10 atau 20 ribu mil sebelum menyelam ke kedalaman samudera. Zhao Feng kemudian memerintahkan kapal untuk sedikit mengubah arah dan menyelam lebih dalam lagi. Tanpa memiliki koordinat yang tepat, menemukan sebuah kapal seperti menemukan jarum di lautan. Selanjutnya, kapal khusus ini khusus dalam siluman. Di dalam kapal, Zhao Feng menghela nafas. Tuan, jika kita menggunakan arai terkutuklah hantu jenazah, kita tidak perlu takut dari Tuan Kerajaan Inti Negara Agung. Pemimpin divisi skeletal berkata, tapi Zhao Feng menggelengkan kepalanya, lebih baik tidak menyebabkan terlalu banyak masalah. Sejak dia melukai Dewa Husu, niat Deat dalam dirinya menjadi lebih kuat. Dia tidak ingin bertarung lagi dengan kerajaan Tuan Besar Kerajaan Realem, jadi dia lari begitu saja. Bentrokan dari sebelumnya juga menunjukkan bahwa itu ada perbedaan yang jelas antara pemimpin divisi skeletal, Zhao Feng, dan Great Origin Core Realm. Pemimpin divisi skeletal, ini adalah hal yang Anda inginkan. Zhao Feng melambaikan tangannya dan memberikan tumpukan tulang kerangka Dark Jade kerangka ke pemimpin divisi skeletal. Tumpukan tulang ini berasal dari kerangka Sovereign. Tulang-tulang ini telah menyatu dengan mistik Dark Crystal Bond dan beberapa harta langka lainnya. Pemimpin divisi skelet sangat gembira. Sulit untuk menemukan bahkan sepotong kristal mistik Dark Bond di benua bunga Azure. Terima kasih Tuan, dengan mistik Dark Crystal Bond ini, tulangku akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal segera memasuki pengasingan setelah menerima sumber daya. The 10,000 Gospel sangat cocok untuk hantu mayat dan mereka yang dikultivasikan tulang penguatan. Sekarang setelah divisi skeletal leader tidak lagi diperlukan untuk membuat mayat hantu, itu lebih banyak waktu untuk kultivasi. Zhao Feng mulai berpikir, pemimpin divisi skeletal masih di bawah kendalinya, jadi meningkatkan kekuatannya baik-baik saja. Selain itu, ia memiliki alam mimpi kuno untuk membantunya, serta sejumlah besar sumber daya dari Rerun Dewa Ungu Sein. Dalam hal kecepatan kultivasi, dia tidak akan lebih lambat dari pemimpin divisi skeletal. Di atas itu, mereka baru saja mendapatkan esensi darah jantung dari paus laut tanpa batas, yang meningkatkan fondasi dan status keberadaan seseorang. Setengah hari kemudian, Zhao Feng merasakan aura Great Origin Core Realm yang kuat muncul di atas sebelum melintas. Itu sepertinya dari penatua ketiga dari Pavilion Gun Cloud. 1000 mil di lautan tanpa batas. Kamu lebih baik jangan biarkan aku menangkapmu, bocah.
Sang tetua mengenakan baju terbang melintasi lautan bersama kedua juniornya. Kedua pemuda itu tidak berani mengatakan apa-apa saat mereka merasakan kemarahan mendidih dari Rio Korkor. Namun, si penatua tahu bahwa itu peluang untuk menemukan satu kapal di samudera tanpa batas tidak ada duanya. So, The Great Origin Core Realm Aura terbang semakin jauh. Dalam Blue Sisi Skyship, di kedalaman samudera, Zhao Feng dan perusahaannya berkeringat dingin. Mereka hampir ditemukan oleh tetua. Beberapa jam kemudian, kapal laut Blue Lightning telah melakukan perjalanan jauh dan tidak ada tanda-tanda masalah. Zhao Feng merasa sudah waktunya untuk membiarkan Blue Lightning Sea Skyship kembali ke permukaan dan mulai terbang. Kapten, Blue Sisi Skyship telah terkikis oleh asam lengket dari tubuh paus laut tanpa batas selama beberapa bulan. Lambung telah rusak, menghasilkan kecepatan lebih lambat dan pertahanan yang lebih lemah. Petik 2. Lulan Zishui melaporkan, ini disimpulkan setelah memberikan kapal pemeriksaan serba. Bisakah kita memperbaikinya? Alis Zhao Feng berkerut. Kapal itu sudah lambat, dan jika mereka tidak memperbaiki kerusakan, itu hanya akan menjadi lebih buruk dan melambat bahkan lebih. Kapal itu adalah jenis mesin yang kembali kuires arai, pandai besi, dan hukum logam. Bahkan jika kami memiliki sumber daya, kami tidak dapat memperbaikinya. Petik 2. Lulan Zishui menggelengkan kepalanya. Beberapa pelaut sebenarnya bukan pelaut profesional, tetapi mereka akhirnya hampir menjadi pelaut sungguhan setelah menggunakan periode waktu ini untuk berlatih. Namun, akan sulit bagi mereka untuk memperbaiki kapal. Kita perlu menemukan pulau dan pandai besi untuk memperbaikinya. Lulan Zishui menyarankan, sepertinya itu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Zhao Feng menghela nafas tak berdaya. Tujuan yang dia tuju sangat jauh, tanpa bantuan kapal, itu akan menghabiskan banyak waktu yang bisa dia gunakan untuk kultivasi. Oleh karena itu, lebih baik untuk meluangkan waktu untuk memperbaiki Blue Lightning Sea Skyship. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kecepatan Blue Lightning Sea Skyship juga. Zhao Feng memutuskan, ini berarti bahwa itu Zhao Feng perlu menemukan pulau yang mirip dengan 8 Desolate Island di 1000 aliran kepulauan dan meningkatkan kapal. Ribuan mengalir zona kepulauan. Sebuah peta muncul di pikiran Zhao Feng. Ukuran zona kepulauan 1000 mengalir jauh lebih besar daripada zona kepulauan Tianlu. Tampaknya ada 3 zona pulau di dekatnya dan 7 atau 8 pulau kecil seukuran 8 Desolate Mountain berserakan. Void Ocean Spiritual Palace. Petik 2. Zhao Feng menemukan keberadaan unik yang disebut Istana Spiritual Void Ocean, yang memiliki simbol yang berbeda dari yang lain. Void Ocean Spiritual Palace. Apa itu? Zhao Feng bertanya pada Lulan Zishui, tetapi dia mengatakan bahwa itu dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah salah satu pelaut tua yang menjawab, Istana Spiritual Void Laut Legendaris. Pelaut tua itu segera memberi mereka informasi tentang Istana Spiritual Void Ocean. The Void Ocean Spiritual Palace adalah pasar peringkat tinggi dan titik restocking berukuran kecil. Rupanya, Istana Rohani Lautan Void memiliki status tertinggi di dalam samudera tanpa batas karena itu dikendalikan oleh tanah suci spiritual. Mengesampingkan bajak laut, bahkan sekte bintang 1 dan 2 tidak berani menyinggungnya. Petik 2. Pengetahuan tentang pelaut tua itu terbatas. Lahan suci spiritual. Zhao Feng langsung mengerti bahwa itu Istana Spiritual Void Ocean jelas bukan pasar normal. Hanya ada 3 lahan suci spiritual di seluruh Chang Ocean, tanah suci bela diri sejati, tanah suci mimpi mengambang, dan lahan suci 10.000 hutan. Tempat suci spiritual adalah tempat yang melampaui zona pulau normal, dan mereka tampaknya memiliki kekuatan bintang 3. Tidak mengherankan bahwa itu roh Holy Saint Partial menaruh tanda khusus di Void Ocean Spiritual Palace. Maka tujuan kita adalah Void Ocean Spiritual Palace. Kami akan mencoba keberuntungan kami di sana. Petik 2. Zhao Feng mengkonfirmasi rute. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka akan membutuhkan sekitar 10 hari untuk mencapainya. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng duduk dan menggabungkan kesadarannya ke cincin interspatial dan menemukan jantung ikan paus. Jantung ikan paus akan kehilangan energinya jika dibiarkan terlalu lama. Saya harus mengambil esensi darah jantung secepat mungkin. Petik 2. Mata Zhao Feng melintas. Setengah hari kemudian, Blue Sea Sky kapal petir memasuki bagian yang tenang dari lautan, dan Zhao Feng melihat sekeliling untuk memastikan bahwa itu tidak ada binatang yang kuat di dekatnya. Dia kemudian mengambil hati yang sangat besar dan mulai memanen esensi darah jantung. Pemimpin divisi skeletal, kucing pencuri kecil, Lulan Zishui, dan para pelaut lainnya semuanya membantu. Setelah semua,
Keadaan menjadi paus yang mati itu dekat dengan realm Void Dewa, sehingga mengandung banyak esensi darah jantung. Lain setengah hari kemudian, esensi darah jantung berhasil dipanen dan disimpan dalam labu hijau gelap. Labu ini ditemukan oleh Zhao Feng di Gua Kalajengking pertama kalinya ia memasuki Purple Saint Ruins. Labu adalah barang unik yang bisa menyimpan barang segar, termasuk asam yang mengikis. Bahkan bisa menyimpan jiwa. Rupanya, seorang Void Dewa Realm King telah memasukkan jiwanya ke dalam labu dan mencuri tubuh 100 tahun kemudian. Esensi darah jantung segera disimpan dengan aman di dalam labu. Labu menyimpan barang-barang di dalam segar, sehingga Zhao Feng santai, mengetahui bahwa itu esensi darah jantung disimpan di dalamnya. Dia kemudian menaruh tetes terakhir dari Elixir of Life ke dalam labu juga. Pada saat ini, semua orang memandang labu dengan mata panas yang berapi-api. Setiap orang dapat memiliki mangkuk, dan wakil kapten dapat memiliki satu tong. Zhao Feng tersenyum samar. Dia memperkirakan bahwa itu jumlah-jumlah jantung esensi darah jantung bisa mengisi ruangan kecil. Terima kasih, Kapten. Lulan Zishui dan teman-temannya sangat bersyukur. Esensi darah jantung adalah benda legendaris. Selanjutnya, keberadaan ikan paus yang mereka ambil itu melampaui ikan paus laut tanpa batas normal. Esensi darah jantung yang sudah legendaris akan menjadi barang berkualitas superior. Bahkan satu mangkuk dari barang-barang itu dapat mengubah satu lagi setelah menggosoknya ke seluruh tubuh mereka. Mereka juga bisa mencairkannya dan menggunakannya beberapa kali. Keadaan dan landasan Lulan Zishui akan meningkat secara drastis setelah menggunakan barel esensi darah jantung. Pemimpin divisi skeletal juga menerima per barel, dan tulang-tulangnya akan menguat bahkan setelah menggunakannya bersamaan dengan tulang kristal gelap mistik. Kapten, jika Anda memiliki esensi darah jantung tambahan, Anda bisa menggabungkannya ke dalam kapal dan membuat aura kapal menjadi lebih dekat ke lautan. Pada saat yang sama, aura akan menakuti binatang lain. Petik 2. Seorang pelaut tua menyarankan, saya akan berpikir tentang hal ini. Zhao Feng mengangguk. Saran itu bisa dilakukan ketika mereka memperbaiki kapal. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng direndam dalam tong esensi darah jantung, dan sensasi hangat datang dari darah dan tulangnya. Seiring waktu berlalu, perasaan hangat menjadi lebih kuat dan kuat sampai menjadi panas terik. 1 jam kemudian, tubuh Zhao Feng, termasuk organnya, benar-benar bersih. Meskipun tubuhnya sudah mencapai tingkat sovereign, dia masih bisa merasakan rasa sakit dan tekanan dari esensi darah jantung. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan kondisinya menjadi bersih juga, dan sensasi mati rasa melewati tubuhnya. Jika itu adalah true dewa rank normal yang direndam dalam satu barel esensi darah jantung, tulang dan daging mereka akan robek, dan mereka bahkan mungkin mati. Untungnya, para pelaut semua menggunakan esensi darah hati yang dilarutkan, atau mereka hanya menggunakan sejumlah kecil. Bisa dikatakan bahwa itu semua orang dipengaruhi oleh esensi darah jantung, tetapi mereka yang memiliki fondasi lemah dan kultivasis menerima efek yang lebih baik. Zhao Feng mandi di dalam esensi darah jantung, tak bergerak saat dia menyerapnya. Hanya dalam waktu singkat 3 hari, dia merasa bahwa itu tubuh dan status keberadaannya telah meningkat. Pada saat ini, setiap inci tubuhnya mengandung aura yang kuat, dan inderanya lebih tajam. Miao-miao, kucing pencuri kecil bersandar pada Zhao Feng dan menyerap beberapa esensi darah jantung juga. Laras esensi darah jantung segera diserap sepenuhnya. Sangat cepat, Zhao Feng sedikit terkejut. 1 barel esensi darah jantung sudah cukup bagi para pelaut untuk digunakan selama beberapa bulan, dan kecepatan penyerangan divisi skeletal hanya sepertiga dari miliknya. Mata Zhao Feng melintas saat dia melihat kucing pencuri kecil itu. Meskipun kecil, setidaknya 1/2 dari esensi darah jantung diserap olehnya. Selanjutnya, kucing pencuri kecil akan menyerap aura dari alam mimpi kuno juga. Zhao Feng pergi ke alam mimpi kuno sekali lagi. Kali ini, ia berhasil memecahkan rekor 10 nafasnya yang abadi karena fakta bahwa itu ia telah dibersihkan oleh esensi darah jantung. Semakin kuat tubuh seseorang, semakin lama seseorang bisa bertahan di alam mimpi kuno. 9 napas, 10 napas, 11 napas. Zhao Feng terus memperpanjang rekor barunya. Dimensi seperti apa ini? Apakah ada makhluk hidup di sini? Petik 2. Zhao Feng mulai berpikir tentang dunia ini. Setiap butir pasir mengandung kekuatan yang sangat besar, dan Zhao Feng menggunakan matanya untuk memeriksa alam mimpi kuno. Di bawah kakinya ada bumi, dia bisa melihat pohon-pohon besar di kejauhan, dan sepertinya ada suara burung menjerit dan sungai mengalir. Mungkinkah ada makhluk lain di sini? Hati Zhao Feng bergetar.
Sulit membayangkan betapa kuatnya makhluk di alam mimpi kuno. 12 napas, 13 napas, 15 napas. Wah, Zhao Feng berhasil menahan 15 nafas sebelum menyemburkan seteguk darah. Kembali ke kapal, saya sudah banyak berkembang. Zhao Feng puas saat dia menyeka darah dari mulutnya. Dia kemudian dengan cepat menyerap aura dari alam mimpi kuno. Di dunia nyata, saat dia tinggal di alam mimpi kuno, tubuhnya akan dipenuhi dengan auranya. Miao miao. Kucing pencuri kecil itu dengan penuh semangat menyerap aura Real Dream kuno juga. Manusia dan kucing direndam dalam esensi darah jantung dan menyerap aura dari alam mimpi kuno bersama-sama. Keadaan dan tubuhku kuat bahkan dibandingkan dengan Sovereigns normal. Mereka benar-benar dekat dengan kerajaan sejati Tuan-Tuan Inti. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Ketika dia menyelesaikan satu barel esensi darah jantung, dua dari pelaut bahkan belum menyelesaikan 1/5 dari semangkuk esensi darah jantung mereka. Namun, bahkan kemudian, tubuh pelaut dan status eksistensi mereka telah meningkat secara drastis. Karena titik awal mereka rendah, esensi darah jantung memiliki efek yang lebih besar pada mereka. Salah satu pelaut yang berada di tahap akhir True Dewa Rank hanya menggunakan 1/10 jumlah esensi darah jantung yang digunakan Zhao Feng, dan keberadaan dan tubuhnya sudah mendekati puncak peringkat dewa sejati. Jika ini terus berlanjut, beberapa keadaan eksistensi pelaut akan dapat mencapai setengah inti realem setengah langkah dalam 1 tahun. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi klik lidahnya. Keadaan eksistensi tidak sama dengan kultivasi, itu dianggap sebagai jenis fondasi. Semakin kuat fondasi seseorang, semakin besar potensi mereka. Semakin lemah keberadaan pengguna, semakin besar efek dari sesuatu seperti dengar esensi darah. Di sisi lain, jika status keberadaan seseorang sudah sangat tinggi, seperti puncak Great Origin Core Realm, efek dari esensi darah jantung akan sangat kecil. Dan jika seorang ahli Realm Dewa Void menggunakannya, mungkin tidak ada efek sama sekali. Selama 6 atau 7 hari ke depan, Zhao Feng dan kucing pencuri kecil menggunakan 2 barel lagi esensi darah jantung, dan mereka memasuki alam mimpi kuno lagi juga. Kali ini, Zhao Feng berhasil bertahan 20 napas. Sepertinya keberadaan eksistensi saya telah meningkat bahkan lebih. Setelah saya dapat bertahan hingga 100 napas, saya akan mencoba berjalan-jalan. Pikir Zhao Feng. Saat ini, ia hanya bisa berhasil berdiri di dalam dimensi misterius ini. Tekanan di sini membuat dia sulit menyelesaikan tindakan lain. Dia bahkan tidak berani mencoba berjalan. Itu seperti orang yang membawa batu besar, meskipun mereka hampir tidak bisa menahannya, sangat mungkin batu itu akan membuat mereka jatuh jika mereka mencoba berjalan dengannya. Oleh karena itu, Zhao Feng menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Begitu dia mencapai batas waktu 100 napas, dia akan mencoba berjalan di sekitar alam mimpi kuno. Blue Sisi Sky Ship terbang melintasi lautan tanpa batas. 10 hari telah berlalu sejak mereka menerima esensi darah jantung. Efek pada pelaut melebihi Zhao Feng dan kucing pencuri kecil. Selain itu, pemimpin divisi skeletal juga menyerap esensi darah jantung dan mistik Dark Crystal Bond, dan kekuatannya juga meningkat secara dramatis. Tuan, saya mungkin harus memasuki pengasingan selama 2 atau 3 bulan untuk mencoba menerobos ke tahap akhir Real Core Inti. Suara pemimpin divisi skeletal terdengar. Hati Zhao Feng melompat. Dia tidak berpikir bahwa itu kekuatan divisi-divisi pemimpin telah meningkat begitu banyak sehingga akan mencoba menerobos ke alam inti-inti tahap akhir tahap sudah. Dia tidak mencoba menghentikannya. Bahkan, ia memberi pemimpin divisi skeletal 1 barel esensi darah jantung. Kapten, kerusakan kapal semakin parah, dan itu melambat setelah terbang begitu lama. Lulan Zishui melaporkan. Mendengar itu, alis Zhao Feng berkerut. Blue Sisi Sky Ship harus diperbaiki secepat mungkin. Untungnya, kita hanya perlu 1 atau 2 hari lagi untuk mencapai Void Ocean Spiritual Palace. Lulan Zishui menambahkan, Void Ocean Spiritual Palace, jangan mengecewakanku. Peta zona Kepulauan Seribu mengalir muncul dalam pikirannya, dan hanya ada 1 istana spiritual Void Ocean di seluruh zona pulau. Zona Kepulauan Tianlu dan zona Kepulauan Azure, tempat di mana benua bunga Azure berada, juga hanya memiliki 1. Istana spiritual Void Ocean ditandai dengan simbol yang unik, dan itu bahkan lebih penting daripada beberapa pulau. Tentu saja, bagian yang paling eye-catching dari Chang Ocean adalah 3 lahan suci spiritual. Garis-garis ini. Petik 2. Zhao Feng menemukan bahwa itu beberapa garis di peta berpotongan satu sama lain. Sebagai contoh, 3 tanah suci spiritual semua memiliki garis di antara mereka, membentuk segitiga. Selain itu,
Ada beberapa tempat unik yang juga memiliki garis-garis ini. Tanah suci bela diri sejati. Zhao Feng menemukan bahwa itu ada garis merah kecil dengan salib merah di tengah yang terletak di antara Void Ocean Spiritual Palace dan True Sacred Land. Tepat saat dia memeriksa peta, bahaya di hatinya melonjak dan menjadi jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Aura dari Eye of Death dalam jiwanya melompat. Peng, 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 peng. Zhao Feng merasakan dewa spiritual dewanya juga, dan dia tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Bahaya lebih dekat dari sebelumnya. Zhao Feng jelas tahu apa artinya ini. Dalam situasi normal, sensasi berbahaya akan menjadi lebih lemah ketika ia berada di kedalaman samudra atau di rerun dewa Sein rerun dewa ungu. Zhao Feng menduga bahwa itu bahaya itu terkait dengan jarak. Jika dia berada di tempat khusus, perasaan berbahaya akan terpengaruh. Pada saat yang sama, di sisi lain lautan tanpa batas, sebuah kapal metalik hitam dingin sedang berlayar melintasi samudra. Dalam hal ukuran, itu 100 kali lebih besar dari Blue Sea Skyship, dan itu 100 kali lebih cepat juga. Suara mendesing. Kapal hitam memancarkan aura kematian yang mengerikan yang menghapus langit. Dimanapun kapal kematian ini berlayar, semua binatang buas, bajak laut, dan pengusaha di dalam laut bergetar. Hati-hati, itu adalah kapal kematian. Seorang ahli realem Dewa Void dari Sekte Bintang 2 di dekatnya memperingatkan saat dia merasakannya. Di dalam kabin tua di kapal. Aye, meskipun kita menghemat banyak waktu dengan menggunakan array teleportasi dari 10,000 Woods Sacred Land untuk mencapai tanah suci bela diri sejati, perjalanan masih panjang. Seorang pemuda menghela nafas. Dia benar-benar bosan. Tanah suci bela diri benar sangat menyenangkan. Mengapa Anda tidak mengajak saya berkeliling untuk bermain lebih banyak? Petik 2. Gadis kecil bermata putih itu berkata. Tokoh mereka yang tinggi dan pendek melangkah keluar dari ruangan dan ke dek kapal. Saya akan membiarkan Anda bermain sebanyak yang Anda inginkan setelah misi. Jika kami tidak menyelesaikan misi ini, semua kerja keras guru akan sia-sia. Petik 2. Pemuda itu berkata, misi. Gadis kecil bermata putih itu berhenti. Meskipun kultivasinya tidak banyak berubah, status keberadaannya telah mencapai peringkat dewa yang benar dan cocok dengan lingkungan samudera tanpa batas. Mata pemuda yang hangat mendarat di gadis itu dengan rasa ingin tahu. Kaisar Kematian memiliki lebih dari 2 murid, tetapi pemuda yang hangat belum pernah melihat gurunya begitu lemah dengan murid-muridnya, memberi mereka begitu banyak sumber daya tetapi tidak ada teknik kultivasi. Sua, 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 gadis kecil bermata putih menggigit bibirnya dan memegang kuas seolah menggambar sesuatu. Pemuda yang hangat itu meliriknya dan melihat gadis kecil bermata putih itu mencoba menggambar semacam binatang laut. Saudara bela diri senior, jika kami menyelesaikan misi, Anda akan mengajak saya bermainkan. Gadis kecil bermata putih itu bertanya dengan naif. Tentu saja, pemuda yang hangat tersenyum dan melepaskan perasaan yang benar. Dia bahkan menggunakan tangannya untuk dengan lembut menyentuh hidung gadis kecil itu. Saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan. Gadis kecil itu memberikan gambar itu kepada pemuda itu. Ini adalah, pemuda itu melihat gambar di tangannya. Gambar itu tidak dilakukan dengan sangat baik, tetapi dia masih bisa mengatakan bahwa itu ada ikan paus laut tak terbatas yang telah mati. Masalahnya adalah, hati paus laut yang tak terbatas ini hilang. Ikan paus laut tak terbatas. Mata pemuda yang hangat berkilauan saat dia melirik ke arah gadis kecil itu. Bawalah peta dan tunjukkan pada saya di mana ada paus laut tak terbatas di dalam beberapa lusin zona pulau ini. Kami kemudian akan menemukan mayat ikan paus laut tanpa batas yang jantungnya telah diambil. Petik 2. Oke para jenius. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.